Hadirin sekalian, tanpa kecuali mudah-mudahan seluruhnya, baik panitianya, DKM-nya, jamaahnya, siapapun yang berkontribusi pada kajian kita di malam hari ini, semoga oleh Allah seluruhnya dikumpulkan di surga kelak, di surga yang terbaik. Namun demikian, Allah sendiri menjawab dalam Al-Quran, masuk surga itu tidak cukup dengan amin. Kalaulah masuk surga cukup dengan amin, maka setiap orang akan mengatakan amin, masuk dia ke dalam surga. Karena itulah kemudian amin ini oleh para ulama-ulama tafsir diberikan pengertian sesuatu yang dikabulkan jika kemudian didahului dengan ikhtiar untuk mewujudkannya. Jadi ada amin, ada istajib. Istajib, kabulkan sekedar minta. Amin baru dikabulkan setelah dikerjakan. Karena itu amin terletak setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Kapan nasta'in itu minta tolong, minta dikabulkan setelah ada na'budu di awalnya. Karena itulah ketika Allah menurunkan ayat surga pertama kali dalam Al-Quran, disebutkanlah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25 paling kanan sebelah atas di mushaf. Dari sini kita akan membuka kajian kita dan kita akan kenali di malam hari ini siapa saja ahli surga yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana berikhtiar menjadi ahli surga dalam Al-Quran, dan mesti hati-hati ketika tidak masuk, baik pun kaget bisa nangis tuh. Ya. Jadi kita nanti kondisikan, kita pelajari, mudah-mudahan pelajaran malam hari ini kita ikhtiarkan dan bisa memasukkan kita ke dalam surga yang dijanjikan insyaallah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Ini ayat surga pertama dalam Al-Quran yang disebutkan dan diberikan kunci kepada kita semua. Kita mulai. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Kata Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira bahwa ada di kalangan manusia yang sudah aku janjikan surga. Jadi ada manusia yang belum meninggal tapi sudah dijamin oleh Allah dengan berita gembira akan masuk surga. Jadi kita fokus ya, ada manusia belum wafat tapi dijamin oleh Allah orang ini akan masuk surga. Berikan kabar gembira pada golongan dari manusia bahwa aku sudah siapkan surga untuk mereka. Nah, ini ada rumus dalam tafsir, di ilmu tafsir, kalau ada berita disampaikan dalam Al-Quran tentang kebaikan, maka jangan dihukumi kebaikan itu terbatas pada orang tertentu. Disebutkan kemudian informasinya supaya kita menjadi bagian darinya. Seakan-akan Allah ingin katakan, saya berikan berita gembira pada siapapun yang pengen ke surga. Ada orang dulu, ada orang sekarang, ada orang nanti. Kalau Anda ingin mendapatkan surga dan dijamin masuk surga sebelum wafat, maka kata Allah, kerjakan apa yang akan saya sampaikan sekarang ini. Nanti seperti itu banyak dalam Al-Quran. Misal, nanti di Al-Quran ada kisah tentang orang yang saat sakit, luar biasa sakitnya, kata medis tidak mungkin sembuh, kata klinis mustahil ini sembuh, tapi kemudian dia melakukan satu amalan yang amalannya diabadikan dalam Al-Quran. Begitu kemudian diamalkan ini, seketika diberikan kesembuhan oleh Allah. Tapi di ujung ayatnya Allah berikan pesan, kalau ada orang yang sakit di masa kapanpun mengerjakan amalan yang sama, maka aku akan sembuhkan seperti hamba yang ini disembuhkan. Itu terdapat di Al-Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83-84, kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Ada lagi orang-orang yang dalam kehidupannya, teman-teman sekalian, tidak luput dari ujian. Ada yang kemudian dalam dagang kemudian ditipu, ada yang kemudian dalam rumah tangganya sulit, ada yang dalam dakwahnya sulit. Maka bahkan saking sulitnya, ada yang dizalimi, ada yang kemudian dimasukkan ke dalam ikan paus, dilempar ke laut. Saking luar biasa dahsyatnya. Tapi melakukan satu amalan, begitu amalan itu dikerjakan, kata Allah, kami selamatkan dia dan kami akan selamatkan orang-orang beriman di kemudian hari yang mengalami peristiwa serupa dan mengamalkan amalan yang sama.
Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran satu amalan, maka kaidah tafsirnya al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Bukan dikhususkan pada kalangan tertentu, tapi dibuka untuk semua orang yang ingin mendapatinya. Paham insyaallah? Dari kaidah ini saya akan berdiri. Maka kaidah pertama dalam Al-Quran bagi ahli surga, siapapun yang ingin ke surga, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, DKM, jamaah, ustadz, jamaah, awas hati-hati, awas hati-hati, diplomat, birokrat, pemimpin, rakyat, tanpa dibedakan. Syarat ke surga semuanya sama, berlaku sama, bagi pejabat, bagi rakyat, bagi ustadz, bagi ulama, bagi syekh, bagi masyarakat, semuanya sama atas keadilan Allah. Apa syaratnya? Dua syarat yang paling utama. Satu, perhatikan, wabashshiril ladzina amanu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira bagi orang yang pengen ke surga. Maka syarat pertamanya, dia mesti beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa syarat yang pertama? Iman. Saya sekarang mau tanya, yang ada di sini semua sudah beriman? Yang belum beriman boleh angkat tangan. Semua sudah beriman. Syarat beriman mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Masya Allah, dalam salat maghrib saja 2 kali kita sudah bersyahadat barusan. Dalam tahiyat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diperdengarkan 5 kali dalam sehari untuk mengingatkan kamu ahli surga, ahli surga, ahli surga. 5 kali dalam sehari diperdengarkan. Dalam bahasa Arab yang didengar itu pasti lewat telinga. Bahasa Arabnya telinga disebut dengan adzan, jamaknya dari kata uzun. Adzan artinya telinga. Ada kalimat yang diperdengarkan ke dalam telinga kita setiap hari 5 kali dalam sehari. Diteliti ternyata kalimat ini tidak pernah putus setiap detik. Kalau Anda teliti, setiap daerah pasti akan punya jeda menunaikan sholat. Di Jakarta, sholat isya misalnya jam 7 lewat sekian. Sampai ke Palembang jam 7 lewat sekian lagi. Tambah lagi, terus tambah lagi. Saya pernah di Libya. Mesir adzan selesai, Libya adzan. Libya selesai, Tunis adzan. Tunis selesai, Maroko adzan. Maroko selesai, Aljazair adzan. Itu selesai, Prancis adzan. Spanyol adzan. Ternyata lafaz adzan 24 jam tidak pernah berhenti di muka bumi. Adzan. Jadi ketika diperdengarkan ada kalimat tauhid di situ. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Bukankah setelah itu asyhadu an la ilaha illallah? Bukankah setelah itu asyhadu anna muhammadar rasulullah? Jadi ketika kalimat tauhid diperdengarkan, bukan sekedar ingin memberitahu azan, azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah azan ya? Iya. Memang sudah. Cuman kalau kita paham ngajinya, kenapa kalimat tauhid diperdengarkan? Tauhid syarat masuk surga. Tauhid gambaran dari kalimat iman. Seakan-akan yang ingin Allah sampaikan bukan kalimat tauhidnya, bukan syahadatnya. Seakan-akan itu mengingatkan kepada kita, hei, ayo yang pengen ke surga, hei, ayo ahli surga, hei, ayo ahli surga. Katanya pengen ke surga. Saya perdengarkan kalimat itu 5 kali dalam sehari. Makanya kalau orang itu ahli surga mendengar adzan senang. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka dalam hatinya akan mengatakan, ya Allah sudah adzan. Begitu selesai adzan, baru adzan, belum qomat. Jadi kalau hati kita bersih mendengar suara adzan, panggilan ahli surga. Bagaimana kemudian mewujudkan itu semua? Apakah cukup dengan dipanggil saja? Tidak. Maka ada syarat yang kedua, yang kalau itu kita miliki, maka lengkap sudah berita gembira yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya cek sebentar, di syarat pertama untuk masuk surga, apa namanya? Iman. Alhamdulillah, syarat pertama ini sudah kita dapatkan di malam hari ini, tinggal setengahnya lagi. Kalau setengahnya ini sudah ada, tinggal kita istiqamah sampai wafat dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan meraih surga yang dijanjikan. Apakah syarat yang kedua ini? Dari sinilah kita akan memulai kajian kita. Kita ini baru muqaddimah, tenang, belum mulai ya. Tenang saja, insyaallah. Baik, bismillah. 2. Wa'amilus salihat. Wa'amilus salihat. Berikan kabar gembira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan dari sekarang,
ada hamba-hamba yang telah aku jamin dengan surga. Siapa mereka itu? Satu orang yang punya iman, alhamdulillah kita dapat syarat yang pertama. Tapi tidak cukup meraih surga dengan iman saja. Ada yang kedua yang Allah sebutkan, ini yang kemudian pembuktian dari iman yang dimaksudkan. Apa itu? Wa amilus salihat, yang membuktikan imannya dengan mengerjakan amal soleh. Amal soleh. Ingat, nanti amal dibagi dua. Ada amal soleh, ada amal salah. Amal soleh mengantarkan ke surga. Amal salah menjauhkan seseorang dari surga. Jadi dua ini selalu disatukan. Satu iman, dua amal soleh. Satu iman, dua amal soleh. Karena itu ketika Anda membaca Al-Quran dan menemukan kalimat iman, itu rata-rata selalu disandingkan dengan amal soleh. Silahkan misalnya buka Quran surah 103. Wal 'ashr innal insana lafi illa alladzina amanu. Iman wa amilus salihat. Kalau Anda bertanya apa bentuknya amal soleh, nanti banyak disampaikan dalam Al-Quran. Ada solat, ada puasa, ada haji, ada zakat. Karena itu kalimat solat dibuka dengan iman. Kalimat pertama solat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Ketika mengatakan wa yuqimunas salat, dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena solat tanpa iman tidak akan mengantarkan ke surga. Ada orang belum beriman pengen ikut-ikutan sholat. Ada. Buka YouTube, lihat. Ada orang di Eropa ingin ikutan sholat, tapi iman tidak ada. Maka sholatnya hanya sekedar mengikuti saja, tidak melahirkan jaminan surga baginya. Paham sampai di sini? Ada juga orang beriman gak mau sholat, celaka juga. Anda bayangkan, orang yang sholat saja masih belum aman kalau ada riya dalam sholatnya. Apalagi orang yang tidak sholat. Fawailul lil musallin. Celaka orang salat. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dalam salatnya. Kenapa dia lalai? Alladzina hum yura'un. Sebelum salat selfie dulu. Ceklik. Sub nomor 1. Update di media sosial. Baik. Begitu diupdate, seketika kemudian menurunkan statusnya, habis pahalanya seketika. Puasa amal soleh. Ketika kita berpuasa dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kalimat kutiba alaikumus siyam dibuka dengan kata iman. Perhatikan, iman amal soleh. Iman amal soleh. Jadi kalau kita konsisten mengerjakan keduanya ini, maka insya Allah ada jaminan surga yang diturunkan kepada kita semuanya. Nah, pembahasan kita saat ini, sekarang kita masuk pada pengantar intinya. Apa saja amalan-amalan utama itu yang bisa mengantarkan kita pada jenis-jenis surga yang disampaikan dalam Al-Quran. Saya mau berikan rahasia di malam hari ini. Ada amalan-amalan tertentu yang saat dikerjakan bisa memasukkan kita ke dalam surga yang sangat spesial. Dan malam hari ini kita akan belajar satu amalan yang sangat penting yang saat dikerjakan bukan sekedar orang itu masuk surga, tapi dia akan menggandeng bapaknya, gandeng ibunya. Jadi ibu yang telah mengandungnya 9 bulan 10 hari, memberikan ASI, ayahnya yang peluh keringat kemudian merawatnya, tiba-tiba saat ke surga digandeng tangan kanan dan kirinya. Istrinya pun kemudian ikut dengannya. Kalau istrinya yang mengerjakan, suaminya ikut. Bahkan kata Al-Quran langsung, kata Allah langsung, dia bisa menggandeng anaknya, cucunya, dan yang paling dahsyat, satu keluarga besar masuk surga karena orang ini, dan langsung dipertunjukkan semua penduduk langit dan bumi, bahkan disambut oleh malaikat di semua pintu surga. Dan malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar ini, selamat. Anda telah sabar mengerjakan satu amalan saat di dunia, sekarang kami sambut di akhirat, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'ma uqbad dar, silahkan nikmati surga yang telah dijanjikan, yang kenikmatannya tidak pernah dirasakan sebelumnya. Itu yang akan kita turunkan, bagaimana masuk surga dengan amalan yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Siap kita mulai insyaallah? Alhamdulillah. Mari kita mulai pelan-pelan. Bismillah. Ada 3 amalan spesial. Saya ulang. Ada 3 amalan spesial yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yang kemudian memberikan pintu-pintu surga khusus bagi pengamalnya.
Saya tidak usah banyak-banyak sebutkan dulu, 3 dulu saja. Nanti dari 3 ini, kira-kira Bapak Ibu sanggupnya yang mana? Dimulai sekarang, itu saja konsisten dikerjakan. Bapak sanggup masuk lewat pintu yang satu, masuk lewat situ. Sanggup pintu lewat yang kedua, masuk yang ke situ. Sanggup pada pintu yang paling utama, kerjakan dari sekarang, niatkan kerjakan amalan itu sampai wafat, naik status jadi pekerja amalan dimaksudkan. Amalan pertama, awas, hati-hati. Amalan ini terkait dengan amalan yang dikerjakan khusus di waktu malam saja. Jadi kalau sudah siang, amalannya tidak ada. Awas, hati-hati. Amalan ini hanya dikerjakan di waktu malam saja. Kalau sudah siang, maka amalannya sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau Anda mendapatkan malam, segera kejar amalan ini, karena kalau sudah siang, tidak akan bisa Anda dapatkan lagi. Amalan yang pertama ini disebut dengan tahajud. Disebut dengan apa namanya? Tahajud. Inna fil jannati baban yuqalu tahajud. Sungguh di surga itu ada satu pintu nanti disebut dengan pintu tahajud. Yang hanya masuk ke situ orang-orang yang rajin tahajud. Bahkan dikatakan ainal mutahajjidun, ainal mutahajjidun. Mana ahli tahajud? Mana ahli tahajud? Fa idza dakhaluhu ughliqat. Kalau sudah masuk ahli tahajud, ditutup pintunya serapat mungkin. Jadi yang cuma ikut-ikut nonton, melihat orang tahajud, tidak bisa masuk. Hanya ahli tahajud, tidak bisa masuk. Dan dahsyatnya, ahli tahajud ini, ketika masuk ke dalam surga yang dimaksudkan, diberikan tempat spesial oleh Allah, langsung di taman surga. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di komplek, kemudian tinggalnya di depan taman, enak tidak? Bagus tidak? Nah, ada orang masuk surga, tinggalnya di taman surga. Langsung. Dan keistimewaan yang kedua, dia langsung diperkenankan oleh Allah sebelum masuk ke surganya, bisa melihat Allah langsung tanpa hijab. Yang di dunia tidak pernah ditatap. Anda bayangkan ya, Bapak Ibu punya anak sekolah misal di Amerika, 20 tahun tidak pernah jumpa. Ada berita besok mau tiba di Soekarno-Hatta di Jakarta. Pesawat landingnya, tibanya jam 7. Bapak Ibu jemput datang ke bandara jam berapa? Bukan sekedar jam 5. Dari sehari sebelumnya sudah terbang ke Jakarta. Ditunggu di bandara. Setiap pesawat dihitung 1, 2, 3, 4. Dilihat kemudian di papannya, kapan anak saya akan tiba? 20 tahun nggak jumpa. 20 tahun tak pernah tatap, 20 tahun tak pernah bertemu. Begitu disampaikan akan tiba pertemuan, rindunya luar biasa. Kita ini selama hidup tak pernah menatap Allah. Hanya yakin iman, tapi tak pernah nampak dalam pandangan kita. Maka mustahil ada orang beriman yang tidak merindukan Allah, mustahil. Semakin kuat iman kita, semakin rindu kita berjumpa dengan Allah. Makanya abangda kita, sahabat kita, ustaz kita, Allah yarham Ustaz Arifin Ilham, 2 hari sebelum wafat, saya ada perasaan ingin terbang ke Penang, ingin jumpa. Qadar Allah, kemudian pesawatnya begitu padat, tak mendapatkan tiket yang diharap. Tiba-tiba dapat berita kemudian wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak banyak orang mengetahui sebelum wafat kalimat apa yang dituliskan oleh beliau. Liqa Allah. Kata beliau, sekarang tiba melepas kerinduan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kerinduan terbesar bagi orang beriman kecuali 2. Berjumpa dengan Allah, menatap Rasulullah SAW. Tak pernah kita hidup bersama Rasulullah. Bahkan dalam mimpi jarang kita bermimpi menatap beliau. Tak pernah kita berjumpa. Orang yang mengorbankan tenaganya, fikirannya, bahkan jiwanya untuk umatnya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini orang, kata Allah, saking luar biasanya, kalau umatnya memiliki persoalan, dia akan mengatakan, ya Allah, jangan berikan kepadanya, timpakan saja kepada saya supaya dia ringan bebannya. Ya Rabb, kalau sakaratul maut itu begitu sakit, maka timpakan semua sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku, timpakan sekarang kepadaku, supaya mereka tidak merasakannya lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, begitu peduli dengan kita, sampai-sampai bermohon kepada Allah dalam setiap salat malamnya. Begitu sampai ke ayat surga, masukkan umatku ya Rabb, masukkan umatku ya Rabb.
Kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku akan masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah hidup dengan beliau di dunia, jarang kita menatap di alam mimpi. Maka siapa yang tidak rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti? Itu kerinduan. Karena itu pengamal amalan yang pertama ini, begitu kemudian dihisab, langsung wajahnya berbinar-binar gembira, padahal belum masuk ke dalam surganya. Ada yang mengatakan sudah di surga, tapi bukan karena masuk surganya, karena berhasil menatap Allah tanpa hijab yang dia rindukan. Turunlah Quran surah ke-75, namanya surah Al-Qiyamah. Sebelum surga itu dimasuki, terjadi kiamat. Saat hisab berlangsung, muncullah keistimewaan itu. Ayat 22 sampai ayat 23. Perhatikan kalimat Al-Qurannya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang pada saat itu wajahnya berbinar-binar gembira. Anak yang wisuda belajar. Ada yang di Unsri, ada yang ke ITB, ada yang ke UI, belajar bertahun-tahun, ingin jadi dokter spesialis. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Begitu di wisuda berbinar wajahnya gembira. Gembira, gembira, gembira. Ini di hari kiamat ada wajah yang gembira luar biasa, nadhirah, terpancar aura kebahagiaan di wajahnya. Apa yang menyebabkan dia gembira? Padahal dia belum masuk surga. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Karena dia berhasil menatap wajah Rabbnya tanpa hijab sama sekali. Siapa orang ini? Bahkan hebatnya nanti, di ayat nanti akan disebutkan ahli ini. Orang-orang ini bukan sekedar bisa menatap Allah, tapi semua kebutuhan di surganya langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Jadi nanti kalau di surga yang standar, yang penting ke surga. Di surga standar ada pelayan surga namanya wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga, yang cantiknya, ya jangan bayangkan dulu istri masing-masing. Jauh. Ada yang seperti berlian. Jadi begitu kemudian menatapnya, cahaya berkilauan. Masya Allah. Bapak ibu lihat istri masing-masing, tembaga. Minimal masih ada pancarannya. Ada yang seperti mutiara, lu'lu' wal marjan. Ada berlian yang jarang didapatkan. Anda pakai berlian, ibu pakai berlian, bangganya luar biasa. Di surga langsung pelayannya, wajahnya seperti berlian. Masya Allah. Hurun 'ain. Hurun 'ain. Bidadari-bidadari yang memikat mata. Yang saat ditatap begitu indah. Mala 'ainan ra'at wala udhunan sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kalau di dunia tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar kisahnya, dan sekarang pun bapak-bapak melamun tidak seperti itu. Itu bahasa Nabi. Anda lamunkan pun tidak seperti itu. Jadi kalau yang laki-laki mendapatkan pelayanan dari bidadari surga, yang perempuan siapa bu? Tidak ada bidadara. Yang ada pangeran-pangeran surga. Jikalau laki-lakinya dilayani oleh bidadari surga, maka yang perempuannya dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Gantengnya jangan bayangkan suami ibu sekarang. Jangan samakan dengan ustadz yang sedang ceramah. Jauh. Indahnya luar biasa. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ketika melayani Anda, maka mutiara-mutiara, ada gelang-gelang yang indah. Kalimatnya sangat luar biasa. Wajahnya sebelum datang cahayanya sudah tiba. Anda bayangkan. Sebelum datang cahayanya sudah tiba. Sebelum datang auranya sudah tampak. Begitu tiba pancarannya luar biasa. Itu surga yang standar. Surga yang paling standar. Surga yang ini tidak. Langsung Allah yang memberikan. Apa amalan orang ini? Disebutkanlah langsung di Quran surah 51 ayat 15 sampai 17. Paling kanan pertengahan, dari atas sampai ke tengah. Quran surah 51 ayat 15 sampai 17. Kita batasi dulu sampai 17 dulu. Pelan-pelan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nanti ada orang-orang takwa yang akan tinggal kemudian di taman surga. Apa keindahan taman surga itu? Akhirina ma atahum rabbuhum. Maka mereka akan mengambil semua kenikmatan surga langsung diberikan oleh Allah Rabbnya. Berikan.
Lihat, kalimatnya menggunakan Rabb. Rabbuhum. Ketika menatap Allah, kalimatnya menggunakan Rabb. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Rabb. Yang memberikan nikmatnya, Rabb. Bahkan yang paling dahsyat, ada orang-orang yang masuk surga ini saat di dunia dia punya kemampuan yang kata manusia terbatas. Kata orang dia tidak berpunya, tapi orang-orang tidak sadar dia punya amalan yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Kata yang kaya dia miskin. Kata si miskin ini, yang kaya itu miskin karena dia tidak punya amalan seperti yang pernah saya kerjakan. Jadi dia menyiapkan kekayaannya saat tiba di akhirat. Jadi saat masuk ke Masjid Baitur Rahman dia jalan, dia lewat empe-empe Paraden. Karena tak punya untuk yang dibeli, dia bawa sampai ke masjid. Empe-empe Paraden, empe-empe Paraden. Masuk masjid baru mau tahiyatul masjid meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya ayatuhan nafsun mutmainnah. Begitu masuk ke dalam surga, dimasukkan ke surganya, yang pertama teringat empe-empe Paraden. Ada itu isyaratnya. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa utubihi mutasyabiha. Begitu masuk ke dalam surga, ya Allah, empe-empe Paraden, celing, persis sama seperti yang dipikirkan. Sama persis. Apakah sama Paradennya? Belum tentu. Sama persis. Jadi bayangkan, semua yang diinginkan di surga baru difikirkan tiba. Ya Allah, sekutang kling, jus alpukat kling, empe-empe kling. Yang paling dahsyat, dia punya amalan spesial. Nah ini amalannya tidak susah, cuman juga tidak mudah, karena waktunya cuman malam, bukan di siang. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama orang hebat ini, orang muhsin ini adalah saat di dunia sedikit tidurnya. Bahasa Quran. Sedikit tidur. Tidak ada istilah dalam Al-Quran termasuk hadis orang yang sedikit tidur kecuali menunjukkan orang yang rajin bangun malam. Kalimat bangun malam diidentikan dengan tahajud. Ingat, ini pesan saya, kalau Al-Quran sudah menyampaikan kalimat, jangan ditambah, jangan dikurangi. Begitu ditambah, kalimatnya akan berubah makna. Kata Allah, sedikit tidur. Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur, maka maknanya akan bergeser. Dikurangi, hilang maknanya. Kata Allah, sedikit tidur, buang sedikitnya tidur. Paham? Baik, jadi apa amalan yang pertama? Sedikit tidur. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Siapa yang sedikit tidur ini? Ditafsirlah kemudian di Al-Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ayat 81. Paling kiri di pertengahan di mushafnya. Inilah amalannya, apa yang disebut kemudian dengan amalan salat tahajud. Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Kita punya 3 menit lagi untuk menuju Isya. Pelan-pelan nanti kita jeda di Isya. Saya agak cepat karena yang mau saya sampaikan bukan amalan ini intinya. Ini pilihan pertama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ambil yang ini silahkan. Maksud saya begini, nanti ini yang dikerjakan sahabat-sahabat Nabi sebagian besarnya. Jadi kalau mereka pengen masuk surga lewat pintu tahajud, maka mereka akan kurangnya amalan yang lainnya sebagian, maka yang ini akan difokuskan. Jadi kalau Anda saya pengen masuk pintu tahajud, mungkin puasanya jarang. Mungkin hanya Ramadan, ada yang begitu. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-14. Ya Rabiun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilul jannah. Tolong tunjukkan kepadaku amalan yang sedikit-sedikit saja. Amalan yang ringan-ringan saja. Yang penting aku bisa ke surga. Cerdas orang ini, modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Ya Rasulullah, jangan berat-berat, jangan susah-susah, yang penting saya ke surga. Kata Nabi secara singkat, cukupkan dengan yang fardu. Jadi kalau sholat, fardu saja, 5 waktu. Kalau puasa, Ramadan saja. Kalau ingin mengeluarkan harta, zakat saja. Kalau kamu konsisten, kamu bisa masuk surga yang standar. Kalau ingin lewat yang standar, kata Nabi, maka kerjakan tatawwu', tambah dengan amalan sunnah. Pilihlah sunnahnya. Kalau cuma surga standar, kerjakan amalan-amalan fardu cukup. Itu pun kalau tidak bermaksiat. Kalau bermaksiat, habis juga.
Sholat iya, riya juga iya. Baca Quran iya, mabuk juga iya. Haji iya, mencuri juga iya. Dikerjakan seperti itu, habis dah STMJ. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Begitu dikerjakan sholatnya, maksiatnya jalan, maka maksiat